Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang kedua ini, insya Allah Bapak akan membahas tentang agama Islam dan ruang lingkupnya. Pertama, pengertian agama Islam. Pengertian agama dari segi bahasa ataupun secara etimologi. Arti agama ialah suatu jalan yang harus diikuti supaya orang dapat sampai ke suatu tujuan yang mulia dan suci. Menurut arti istilah ataupun secara terminologi, sebuah rumusan tentang pengertian agama menyebutkan bahwa agama itu mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama, sistem credo ataupun tata keimanan ataupun keyakinan. Artinya ketika orang yang mengaku beliau itu beragama, khususnya beragama Islam, maka keimanannya harus benar-benar melekat di dalam kalbu dan keyakinannya harus benar-benar yakin bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhannya. Yang kedua, sistem ritus ataupun tata peribadatan ataupun tata peribadahan, yang mana tatkala kita mengaku sebagai hambanya Allah, mengaku beragama Muslim, hendaklah selain beriman kepada Allah, selain beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun hendaklah melaksanakan perintah-perintah Allah yang dinamakan untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, satu sistem norma ataupun tata kaidah. Ini sih harus kita ketahui. Kaidah-kaidah Islam itu banyak. Artinya bahwasanya keyakinan kita jangan goyah. Ada kaidah-kaidah yang lain yang akan menggoyahkan keimanan. Tetap kalau kita benar-benar mengaku beragama Muslim, kita harus lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ahli, yang pertama Dr. Andas Hasbullah Bakri mendefinisikan bahwa agama adalah jalan hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Harun Nasution, beliau mendefinisikan agama adalah ajaran-ajaran yang diwujudkan Tuhan kepada manusia melalui para rasulnya. Karena khususnya Rasulullah SAW ataupun Nabi Muhammad SAW yang diberikan kitab Al-Quran, dan untuk menyebarluaskan Islam bukan hanya di Jazirah Arab saja, tetapi untuk menyebarkan ajaran Islam sampai ke pelosok negeri, sehingga alhamdulillah Islam bisa sampai ke negeri kita tercinta yaitu Indonesia. Yang ketiga, menurut Abdullah Darros, beliau mendefinisikan agama adalah undang-undang ketuhanan yang memimpin orang yang memiliki akal sempurna, yang dengan ikhtiarnya menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Selanjutnya, unsur-unsur agama menurut Dr. Hasbullah Bakri, yaitu agama itu merupakan jalan hidup. Jelas ketika kita ingin tenang di dunia, tenang di akhirat, hendaklah harus mau diatur dengan agama. Yang kedua, agama itu mengajarkan kepercayaan atau keimanan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Jelas kalau orang yang tidak punya agama, mereka tidak akan beribadah. Tetapi kalau kita mengaku orang yang beragama Islam, hendaklah harus percaya dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Yang ketiga, agama itu mempunyai kitab suci. Ya, khususnya agama Islam, kitab suci yang wajib kita imani dan kita yakini adalah Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, agama itu dipimpin oleh seorang nabi. Lalu timbul pertanyaan,
Kenapa kita harus belajar agama? Nah ini perlu kita ketahui. Pentingnya agama bagi kehidupan manusia. Pertama, agama merupakan sumber moral. Jelas di sini. Bahkan banyak sekali di kalangan kita orang mengaku beragama tapi kok moralnya bejat. Apalagi orang yang tidak memiliki agama. Pasti moralnya akan hancur dibanding orang yang beragama, gitu kan. Karena orang yang beragama itu ketika moralnya hancur, moralnya bejat, mereka masih memiliki rem. Tetapi kalau orang yang tidak memiliki agama itu akan terlalu kebablasan. Yang kedua, agama merupakan petunjuk kebenaran. Jelas seperti halnya umat Islam itu kita beragama muslim ataupun umat Islam, tatkala kita ingin selamat dunia dan akhirat harus mengikuti aturan-aturan daripada agama Islam. Yang ketiga, agama merupakan sumber informal tentang masalah metafisika pendidikan agama Islam. Di dalam agama Islam banyak sekali perbedaan paham maupun dari tauhid, tasawuf, terutama dalam masalah ubudiyah yang dinamakan dengan masalah fikih. Tetapi kalau kita benar mengakui sebagai agama Islam, insya Allah perbedaan itu tidak akan menjadi perselisihan ataupun permusuhan, tetapi akan menambahnya sebuah ilmu dan menambahnya persaudaraan. Agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia. Jelas, kan dengan agama kita bisa tenang, khususnya di dalam umat Islam. Kan ada yang namanya pengajian. Pengajian juga ini modelnya beda-beda. Ada yang melalui Maulid Nabi ataupun hadirnya di majelis taklim, ataupun kita sedang berkumpul bersama rekan-rekan, bersama teman-teman, bersama saudara-saudara, tetapi di situ dimasuki dengan ilmu-ilmu agama. Ternyata umat Islam itu adalah agama Islam itu adalah agama yang mudah. Pengertian Islam secara terminologi, pertama menurut Muhammad Salhud, beliau mendefinisikan Islam adalah agama Allah yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini mungkin nanti bisa baca ya oleh rekan-rekan mahasiswa semuanya. Gitu. Selanjutnya agama wahyu dan agama budaya. Agama wahyu disebut juga agama samawi, sebab agama wahyu itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah dari langit ke alam dunia yang melalui para nabi ataupun para rasul-rasulnya. Agama budaya disebut juga agama ardi, agama bumi, agama filsafat, agama ra'yu, natural religius, non-religius, artinya agama yang dibuat-buat oleh manusia itu sendiri. Rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada sesi yang kedua ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.